negara. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada Bapak dan teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Langsung saja ke materi. Sebelum ke materi, alangkah baiknya maka kita perkenalan terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkanlah saya Kiki Masyar Ramadan dengan NIM A1011241157 sebagai moderator pada pagi hari ini. Kemudian 1241126. Dan selanjutnya perkenalkan saya Syarif Muhammad Zaki Nugraha dengan NIM A1011241127. NIM A1011241128. 141. Testa dengan NIM A1011241160. A1011241161. Dengan NIM A1011241166. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak ditetapkan pada tahun 1945, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks kebinekaan dan multikulturalisme, Pancasila ini mencakup bagaimana nilai-nilai Pancasila ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, pendidikan karakter di sekolah, peraturan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan. Dengan melakukan identifikasi yang komprehensif, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Pancasila masih menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Munculnya berbagai ideologi asing, perubahan sosial yang cepat, dan peningkatan individualisme dapat mengancam integritas dan relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik, pendidikan, dan interaksi sosial. Ya, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya akan kita lanjutkan rumusan masalah. Oke, pada tahap ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Jadi di rumusan masalah seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Jaki, yang dimana tadi telah disebutkan bahwasannya Pancasila adalah ideologi negara yang telah disebutkan di dalam pembukaan undang-undang. Jadi di rumusan masalah seperti kita lihat, yaitu pertanyaan pertama ada bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada bagaimana sikap Pancasila terhadap globalisasi dan modernisasi. Yang ketiga ada bagaimana Pancasila bisa menjadi ideologi bagi negara Indonesia. Yang dimana rumusan masalah ini akan dijawab pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap hasil dan pembahasan. Pada tahap ini akan dibagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama ada analisis kategorisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rafiki. Saya akan menjelaskan analisis kategorisasi hukum. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki posisi yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, diformasikan dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pancasila mencerminkan karakter bangsa yang beragam dan multikultural, yang kemudian dirumuskan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. 5 sila yang ada dalam Pancasila memberikan landasan dalam mewujudkan kebijakan negara, mengambil keputusan, serta pembentukan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian
Kemudian ideologi negara Indonesia ialah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau asas yang bersifat fundamental, mendasar, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pernyataan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut, Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara yang melindungi segenap bangsa dan bertujuan memajukan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini pula, Pancasila diartikan sebagai dasar filosofi dan cita hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat. Alasan lain Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara adalah sebab nilai-nilai yang terdapat pada setiap asas yang ada pada Pancasila bersifat universal, mewakili setiap elemen budaya yang merupakan identitas nasional negara dan merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat Indonesia yang plural. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan kelanjutan. Pada tahap selanjutnya yaitu adalah analisis klarifikasi hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Denny pada waktu ini. Terima kasih koordinator untuk waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan tentang analisis klarifikasi hukum. Kata Pancasila sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama itu panca, yang kelima, dan sila berarti prinsip atau asas. Awalnya, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Istilah Pancasila termaktub dalam buku Negara Kertanegara karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tanggula. Pada kitab Negara Kertanegara karangan Empu Prapanca pada 1965 tertulis Yatnam Gewani itu Pancasila Kertasangkara Disekatakrama, di mana artinya raja menjalankan dengan hikmat kelima pantangan yaitu Pancasila, demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan dalam berbagai penobatan. Istilah Pancasila juga ada pada Kakawi atau Kitab Sutasoma yang ditulis pada tahun 1851 dengan menggunakan aksara Bali, tapi berbahasa Jawa kuno dengan bahan naskah terbuat dari daun lontar. Dari PPT pada tanggal 29 Mei 1925, PPU DKI menyelenggarakan sidang perumusan Pancasila yaitu pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada 29 Mei, Muhammad Jamil mendapatkan kesempatan yang pertama untuk mengeluarkan gagasannya dalam menyampaikan 5 sila yang diusulkan menjadi asas negara Indonesia, yaitu diantaranya 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, pada sidang PPUDKI yang diselenggarakan 2 hari kemudian, Supomo menyampaikan buah pikirannya mengenai asas dasar negara Indonesia, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan keesokan harinya, tepatnya 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, dan 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya keputusan Pancasila berhasil diputuskan untuk ditentukan dalam dalam menerima Undang-Undang 1945. Pada sidang ini, DKI mengesahkan Undang-Undang 1945, di mana terdapat keputusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua DKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli
Kelima disepakati oleh PPUKI dalam alinea keempat naskah piagam Jakarta tersebut. Terdapat perumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat dirubah karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara. Peran Pancasila dalam hukum Indonesia adalah sebagai sumber dari segala sumber, sehingga sistem hukum nasional wajib berlandaskan dengan Pancasila. Hal ini tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Seperti tadi adalah dijelaskan oleh rekan saya Daniel, yaitu bahwa Pancasila telah disebutkan sejak tahun 1300 yang dimana tertuang pada Kitab Negara Kertagama. Kemudian telah dijelaskan juga tadi bahwasanya bagaimana proses Pancasila itu sendiri terumuskan dan tadi telah dijelaskan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu ada tahap analisis verifikasi hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada Bapak. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada moderator dan Bapak untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya menjelaskan tentang analisis verifikasi hukum, yaitu dalam implementasi Pancasila dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari bagaimana nilai-nilai setiap silanya diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui beberapa aturan hukum, metode verifikasi hukum dalam hal ini berarti melihat bagaimana setiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kebijakan, peraturan, dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, peraturan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi hukum dari sila yang pertama ialah sila pertama ini diwujudkan dengan adanya kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga mengatur bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama. Contohnya, untuk kebijakan ini adalah pengaturan hari libur nasional yang memperhatikan perayaan hari besar dari berbagai agama, merupakan bentuk penghargaan terhadap keberagaman keyakinan. Lalu kedua, kita masuk ke sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh implementasi hukumnya diwujudkan dalam berbagai peraturan yang mengedepankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Contohnya terdapat pada pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, misalnya menjamin hak setiap warga negara untuk diperlakukan setara di mata hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjamin hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh kebijakan pada sila ini adalah penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi, serta program-program seperti bantuan hukum gratis bagi yang kurang mampu, mencerminkan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Ada pula dalam implementasi hukum pada sila ketiga, itu sila ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung integrasi nasional. Terdapat pada pasal 36A UUD 1945 yang mengatur mengenai lambang negara dan bendera merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Contoh kebijakan ini pada sila ini adalah program wajib belajar yang diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia bertujuan untuk membentuk karakter kebangsaan yang kuat dan memperkuat persatuan. Pada implementasi hukum pada sila keempat itu terdapat sila ini diwujudkan melalui sistem demokrasi dan perwakilan rakyat. Terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Contoh kebijakannya adalah undang-undang mengenai pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada, memastikan rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka
menunjukkan proses demokrasi yang transparan dan adil. Dan terakhir terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasi hukumnya adalah sila ini direfleksikan dalam berbagai peraturan yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Seperti pasal 33 UUD 1945 yang mengatur bahwa perekonomian harus berdasarkan asas kekeluargaan. Contoh kebijakan pada sila ini terdapat pada program jaminan sosial nasional seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk nyata upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi yang mampu maupun tidak mampu. Sekian penjelasan saya tentang analisis verifikasi hukum ini. Mohon maaf bila ada salah kata, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan pada tahap ini. Telah disebutkan bahwasanya Pancasila diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dalam upaya tersebut bisa dilihat bagaimana cara pemerintah untuk mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Kemudian dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa Pancasila bukan hanya filosofi dasar, tapi juga diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan untuk menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap analisis validasi hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya pada waktu ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang analisis validasi hukum yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Di sini saya akan membahas tentang primer. Yang pertama yaitu dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemudian daripada itu akan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh saudara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan kebangsaan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua juga dimuat berdasarkan Tap MPR Republik Indonesia nomor 18 tahun 1998 pasal 1 menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilakukan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, maka sudah tidak diragukan lagi akan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu sekunder, pengertian Pancasila pada setara. Menurut Profesor Noto Nagoro, menyumbangkan pemikirannya secara ilmiah mengenai Pancasila melalui seminar Pancasila 1 di Yogyakarta. Melalui beliau, pengertian Pancasila secara ilmiah adalah dasar negara yang mutlak dan objektif melekat pada kelangsungan negara tidak bisa diubah dengan jalan hukum. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Yamin adalah penjabaran yang mencerminkan cita-cita orientasi perjuangan masyarakat Indonesia. Muhammad Yamin adalah salah satu individu di BPUPKI yang menyampaikan usul mengenai fondasi negara pada sidang BPUPKI tahun 2015. Yaitu yang ketiga, sebagai tokoh proklamator Soekarno memberikan pemahaman mendalam tentang Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan juga pedoman moral yang harus dipegang teguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu Ali Sastro Jojo, seorang pakar hukum dan diplomat Indonesia, menjelaskan Pancasila dengan lebih fokus pada aspek politik. Baginya,
dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman karena bersifat fleksibel. Ali Sastroami Jojo juga menekankan bahwa Pancasila merupakan dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan yang adil. Yang terakhir yaitu penelitian. Menurut Muhammad Sayrul Huda, dalam penelitiannya yang berjudul menentukan Pancasila sebagai ideologi negara, implementasi nilai-nilai keseimbangan dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia tersebut mengkaji bagaimana sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia. Ini mengkaji bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Pada tahap ini telah dijelaskan bahwasanya Pancasila telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar dan kemudian disebutkan juga pada TAP MPR. Kemudian ada beberapa pendapat ahli juga yang telah disebutkan dan kemudian ada penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Khairul Huda. Pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap analisis falsifikasi hukum. Pada tahap ini agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi dari tahap pertama sampai tahap keempat yang telah disebutkan itu bahwasanya Pancasila adalah ideologi negara. Namun pada tahap ini kami menyebutkan teori bahwa Pancasila adalah bukan sebagai ideologi negara. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih para moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis falsifikasi hukum. Menyebut Pancasila sebagai ideologi maupun bukan ideologi merupakan sebuah hal yang problematik. Dengan kekayaan arti dari istilah ideologi itu sendiri, tak ada yang dapat menjamin apabila subjek tertentu mampu membuat definisi fix mengenai Pancasila sebagai ideologi ataupun bukan ideologi. Dari kekayaan arti pada istilah ideologi itulah sebenarnya dapat mendedahkan sebuah pernyataan bahwa Pancasila merupakan ideologi sekaligus bukan ideologi bangsa Indonesia. Ia bukan sebuah dualisme yang merujuk pada dua pandangan yang saling bertentangan, melainkan dualitas. Apa sih yang dimaksud sebagai dualitas tersebut? Apabila kita menggunakan istilah ideologi seperti apa yang dikemukakan oleh Depresi, maka tepat apabila Pancasila dikatakan sebagai ideologi. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan istilah ideologi menurut tradisi berpikir ala Marx atau Marxis ortodoks maupun liberal, maka tak tepat apabila Pancasila dikatakan sebagai ideologi. Ketika dualitas hanya sebatas diterima satu bagian saja dan bagian lainnya disingkirkan, maka bagian yang tersingkirkan itu akan selalu siap untuk hadir guna membatalkan keputusan pemaknaan yang dominan tersebut. Maka dari itu sudah selayaknya apabila Pancasila dikatakan sebagai ideologi sekaligus bukan ideologi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan analisis falsifikasi hukum. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan teman-teman. Pada tahap ini tadi telah disebutkan oleh rekan saya bahwasanya pada tahap ini digugurkan teori-teori yang telah disebutkan di awal tadi yang menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Namun pada tahap ini kita berbeda, yaitu disebutkan Pancasila itu bukan ideologi. Namun sebenarnya Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai bukan ideologi itu adalah dua hal yang menurut kami itu benar bisa diterima oleh kami. Jadi ketika dualitasnya hanya sebatas diterima satu bagian saja dan bagian lainnya disingkirkan, maka bagian yang disingkirkan itu akan selalu siap untuk hadir guna membatalkan pengutusan pemaknaan yang dominan tersebut. Jadi pikiran bahwa ideologi itu Pancasila dan Pancasila itu bukan ideologi itu adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisah. Kemudian maka dari itu sudah selayaknya apabila Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi sekaligus bukan ideologi. Kemudian kita sampai pada tahap pertanyaan. Jadi dari teman-teman tidak ada pertanyaan. Karena mengingat waktu sangat terbatas, jadi kita hanya buka 3 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Belum, sabar. Ini hitung 1 sampai 100 ya.
Kita ngelain sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pas 3 ya. Silahkan. Pertanyaan pertama. Perkenalkan, nama saya Erdusita dengan NIM A1011241132. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila memiliki posisi yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan dan kesatuan dalam Indonesia? Perkenalkan, nama saya Yumina Desi dengan NIM A1011241137. Di sini saya ingin bertanya, bisakah kalian jelaskan lebih rinci mengenai asas atau usulan dasar negara dari Supomo? Terima kasih. Berada di spesiasi negara dengan A1011241139. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya mau bertanya, bagaimana Pancasila dapat dijadikan alat untuk merespon tantangan globalisasi yang seringkali membawa dampak negatif terhadap identitas budaya nasional? Aku untuk berdiskusi, jadi mohon izin teman-teman untuk berdiskusi sebentar. Ada pertanyaan dari ini, yaitu mengapa Pancasila memiliki posisi yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan persatuan Indonesia? Yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Saladra. Silahkan. Mengapa Pancasila memiliki posisi fundamental dalam menjaga keutuhan persatuan Indonesia? Karena Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu yang mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia sehingga menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Terus Pancasila mengandung nilai-nilai moral tinggi seperti keadilan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Pancasila memberikan dasar bagi sistem demokrasi yang inklusif, memungkinkan partisipasi semua kelompok dalam pengambilan keputusan, serta dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, Pancasila membantu melawan ekstremisme dan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa. Saya akan dijelaskan oleh Daniel. Terima kasih. Mengapa Pancasila berbeda tertinggi, yaitu memperkuat sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia adalah demokrasi yang berasaskan nilai Pancasila. Ini mencakup prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan setiap kelompok merasa dilibatkan. Hal ini penting untuk menghindari perpecahan dan menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Poin ke-6, mungkin paling penting, Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila juga merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia. Dalam identitas ini terdapat semangat kebersamaan dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Identitas ini sangat penting dalam memperkuat rasa persatuan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan Pak Juma. Adapun sedikit tambahan dari saya, dapat tarik kesimpulan bahwa Pancasila mewakili setiap elemen kebudayaan multikultural yang ada di Indonesia, mulai dari beragam agamanya, sukunya, ras, dan lain-lainnya, dan menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh rekan-rekan kepada saudara Mas Brani. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari saudara ini, yaitu jelaskanlah jelaskanlah lebih rinci usulan asas atau dasar negara dari Supomo yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu juga pada waktu. Saya akan menjelaskan atas pertanyaan yang tadi telah diberikan oleh kelompok 1. Pancasila dalam sidang BPPKI pada 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Pansadharma. Konsep ini menekankan kepada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Aisyah. Ia mengedepankan ide negara integralistik yang mengutamakan persatuan tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau golongan.
Pikiran ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sosial, serta menekankan pentingnya gotong royong dalam kehidupan bangsa. Terima kasih. Baik, sekian jawaban dari tempat saya. Untuk menanggapi dari pertanyaan saudari ini, apakah sudah? Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yang bagaimana Pancasila dapat dijadikan alat untuk merespon tantangan globalisasi yang seringkali berdampak negatif terhadap identitas budaya nasional. Baik, menanggapi dari pertanyaan ini, mengapa Pancasila menjadi alat yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yaitu yang pertama, alasan pertama yaitu sebagai filter budaya. Jadi Pancasila berfungsi sebagai saringan untuk memilih dan menyerap nilai-nilai positif dari globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian kita dapat menghindari pengaruh negatif dari globalisasi yang merusak nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian alasan yang kedua yaitu memegang teguh identitas nasional. Dalam era globalisasi yang menuntut kita untuk terbuka terhadap budaya lain, Pancasila menjadi penjaga identitas nasional. Nilai Pancasila membantu kita mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang keras. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam masyarakat yang semakin plural, Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan musyawarah mufakat yang terkandung dalam Pancasila membantu kita hidup berdampingan secara damai. Ini secara garis besar Pancasila menjadi alat yang sangat penting guna untuk menyaring modernisasi dan globalisasi di dunia. Sekian jawaban dari kami, sudah cukup jelas. Baik. Sekian dari tahap pertanyaan dan kemudian ada tahap kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Aisyah. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Dari penjelasan 5 analisis yang telah saya sampaikan, atas simpulkan bahwasanya dalam kehidupan masyarakat Pancasila menjadi pedoman utama yang mempengaruhi berbagai aspek seperti pembentukan hukum, pengambilan keputusan hingga bagaimana masyarakat bersosialisasi. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perilaku masyarakat yang saling menghormati, bersikap adil, menjaga persatuan serta berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Selain itu, Pancasila berperan dalam mendorong kesejahteraan rakyat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap individu dapat merasakan keadilan sosial. Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga panduan hidup yang komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi fondasi yang mempersatukan dan memajukan bangsa dengan mendepankan nilai-nilai luhur seperti keadilan, demokrasi, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang damai, adil, sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Selanjutnya ada saran yaitu untuk memperkuat implementasi Pancasila perlu dilakukan pendidikan karakter yang lebih mendalam di sekolah maupun di bangku kuliah. Penguatan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan bersama yang diberikan oleh saudara Aisyah. Sekarang kita pada tahap penghujung dari presentasi kami. Bisa dilihat daftar pustaka dari kami yang sebagai referensi untuk menulis karya ilmiah ini. Kemudian pada Bapak silakan untuk memberikan evaluasi kepada kelompok kami. Pada Bapak, pada waktu itu belum Pak. Ke evaluasi dulu baru itu. Evaluasinya bagus-bagus ya. Kalau ditarik dari judul kamu itu buat identifikasi implementasi Pancasila. Ya begitu? Iya, identifikasi sebagai ideologi negara. Apa maksud identifikasi? Menelaah. Mencari tahu Pak. Mencari tahu. Dari lebih Apa yang didapat?
aktif bertanya tadi. Kemudian pada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan terima kasih.